Sebelum lanjut episode 151-155, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Berolahraga. Episode 151. Sister Zelda, jatuhkan. Aku tidak melakukan apapun padanya, bantah Richard Cannon. Dia tidak tahan untuk mendengarkan lebih lama lagi. Dia merasa wajahnya terbakar. Kamu tidak melakukan apa-apa. Zelda main bahkan lebih terkejut. Tetap saja, bagi Richard untuk pergi keluar dan berolahraga pada jam ini, itu pasti untuk melatih tubuhnya. Ya, aku benar-benar tidak melakukan apa-apa, kata Richard serius. Zelda menatap wajahnya yang merah tapi serius, yang membuatnya semakin geli. Bagaimana dia bisa begitu manis? Dia menahan tawanya dan berkata, Richard, aku mencarinya di internet. Jangan terlalu stres. Semakin gugup kamu, semakin, jika tidak. Richard mengangguk, karena pria selalu ingin menunjukkan sisi terkuatnya di depan wanita. Terlebih lagi, istrinya sangat cantik dan tubuhnya sempurna. Bagaimana mungkin dia tidak gugup dan bersemangat? Dia tidak ingin melihat ekspresi kecewa Gracia. Katakan, jika saya membantu Anda, apakah Anda akan gugup? Zelda bertanya. Richard berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya gugup saat pertama kali. Zela tersenyum. Tenang saja. Jangan khawatir. Richard setuju dengannya. Selain itu, dia harus berolahraga untuk memulai. Hanya ketika dia mencapai tujuannya dia bisa melakukannya dengan Gracia. Dia ingin menunjukkan sisi terkuatnya di depan Gracia. Saudari Zelda, apakah kamu jogging? Mengapa kita tidak jogging bersama? Richard mengundang Zelda. Tunggu aku sebentar. Aku akan pergi berganti pakaian. Zelda berpikir sejenak dan mengangguk. Dia sendiri tidak berolahraga beberapa hari ini karena dia lebih sibuk akhir-akhir ini. Oh, Sister Zelda, Richard memanggilnya. Apapun, kata Zela. Saudari Zelda, jangan memakai sesuatu yang terlalu seksi. Aku harus mengendalikan diri. Richard tegas. Sosok Zelda pun tak kalah seksi dari Gracia. Jika dia berganti menjadi celana yoga yang ketat, dia pasti terlalu seksi untuk ditangani. Richard pasti akan kembali ke kamar mandi untuk melakukannya lagi malam itu. Zelda tertegun dan menyeringai. Kalau begitu aku akan memakai jaket puffer. Itu tidak perlu. Richard merasa malu. Baiklah, beri aku waktu sebentar. Zelda masuk ke dalam rumah. Dalam waktu kurang dari 5 atau 6 menit, Zelda keluar dengan pakaian olahraga. Richard menghela napas lega. Zelda telah mempertimbangkan apa yang akan dikenakan dan memutuskan sesuatu yang longgar tetapi masih tidak menutupi terlalu banyak lekuk tubuhnya. Padahal, ini lebih baik daripada mengenakan celana yoga yang ketat. Saudari Zelda, apakah Anda punya celana yoga? Richard bertanya dengan aneh. Ya, kamu ingin melihatnya. Lalu aku akan kembali dan berganti pakaian, jawab Zelda. Tidak apa-apa. Ayo turun dan lari, kata Richard. Benar. Zelda berseri-seri. Dia tidak berniat untuk berubah lagi. Dia ingin Richard lebih percaya diri. Dia merasa bahwa Richard sangat serius tentang ini, jadi dia tidak bisa membiarkan Richard punya ide lain. Mereka turun dengan lift. Richard berpikir apakah dia bisa mendapatkan mobil besok pagi, jadi dia mengeluarkan teleponnya dan menelepon Charlotte Yates untuk bertanya. Namun, jawaban Charlotte membuat Richard merasa tak berdaya. Maaf, mobil Anda awalnya sangat mewah. Anda juga memesan ban asli. Ban baru akan tiba lusa, jadi untuk besok. Baiklah kalau begitu, istirahatlah lebih awal, Richard tidak punya pilihan selain mengatakannya. Oke, selamat malam. Charlotte menutup telepon. Dia penasaran. Bukankah Richard punya mobil sport? Mengapa dia tiba-tiba membutuhkan mobil ini? Pikirannya penuh dengan keraguan tetapi dia pergi ke tempat tidur dan kemudian mengambil botol kecil. Itu adalah botol merah muda yang dibeli dari pasar gelap. Ada kata, afrodisiak, di atasnya. Charlotte memegang botol di tangannya, menantikannya. Kapan dia bisa menggunakannya pada Richard? Kalau tidak, dia tidak akan menyentuhnya. Kau ingin menggunakan mobilku. Apa kau tidak punya Porsche? Zelda bingung. Dia tahu bahwa mobil Richard yang lain telah dicuri dan rodanya telah dicopot. Aku akan menjemput Gracia besok dan teman sekelasku yang lain, serta adik perempuannya. Kita semua tidak bisa masuk ke Porsche. Richard tidak bisa berbuat apa-apa. Ambil dia.
Zelda menghela nafas dalam-dalam, merasa sedikit kecewa. Dia berkata, "Kalau begitu, Anda boleh mengemudikan mobil saya." "Ya." Richard memulai. "Jangan khawatir. Aku masih punya beberapa mobil. Semuanya diparkir di dalam gedung. Silakan gunakan yang mana saja yang kamu suka." Richard ragu-ragu tapi ini satu-satunya pilihannya. Pada akhirnya, dia sudah mengatakan bahwa dia akan melakukannya, jadi dia harus mengemudi dan menjemput Gracia. "Oke, terima kasih," kata Richard. "Tidak apa-apa. Ayo lari. Aku akan melihat seberapa hebat kamu," kata Zelda. Richard tersipu dan mereka berdua segera berlari mengelilingi lapangan basket. Setelah berlari selama sekitar setengah jam, Richard baik-baik saja dan begitu juga Zelda. Kekuatan fisiknya tidak buruk. Saat itu sangat larut malam dan mereka hampir selesai. Dia berkeringat banyak, yang membuatnya merasa jauh lebih nyaman. Namun, dia masih dipukuli hari ini, jadi tubuhnya juga sakit. "Saudari Zelda, ayo kita kembali ke atas," kata Richard. "Ya," kata Zelda. Begitu mereka naik ke atas, Zelda menambahkan, "Aku akan mengantarmu melihat mobil besok pagi." "Oke." Begitu Richard memasuki rumah, telepon di sakunya berdering. Dia mengeluarkannya dan melihatnya. Itu adalah ibunya yang menelepon. Richard menerima telepon itu dan menjawab, "Bu." "Yah, Richardi, kamu baik-baik saja." Karen Lee benar-benar tertekan. Melalui citra satelit, dia melihat Richard dipukuli oleh banyak orang. "Ya, aku baik-baik saja," kata Richard. "Richardi, aku memutuskan untuk membiarkanmu belajar tinju. Aku sudah mengatur tempat untukmu. Aku akan mengirimkan alamatnya padamu besok. Kamu akan berlatih 5 kali seminggu." "Mengerti," kata Karin. Karen awalnya berpikir bahwa ketika Richard berusia 21 tahun, dia akan mengajarinya cara bertarung sendiri, tetapi ketika dia melihat putranya dipukuli, dia memutuskan untuk mempertimbangkan kembali pilihannya. Sebaliknya, dia ingin mengajarinya sekarang, meskipun ketika dia berpikir bahwa karena Richard tidak mengerti dasar-dasarnya, dia tidak bisa melakukannya. Dia harus meletakkan dasar untuknya dan tinju akan menjadi yang terbaik untuk itu. Bagaimanapun, bertarung adalah keterampilan membunuh. Itu adalah keterampilan membunuh yang dilarang oleh tentara. "Bagus. Bu, aku juga punya ide yang sama." Richard terkejut. Jika dia, seorang anak kaya, tidak bisa memukuli beberapa orang dengan baik, bukankah itu terlalu berbahaya baginya? Untuk melanjutkan pelatihan, dia harus belajar sesuatu. Setidaknya, dia harus mengalahkan 7 atau 8 orang tanpa masalah. Lagi pula, akan ada waktu di mana ibunya tidak bisa mengawasinya. "Yah, tidurlah. Ngomong-ngomong, apakah kamu sangat menyukai Gracia?" Karen bertanya karena penasaran. "Ya, benar. Bu, bisakah aku membawanya menemuimu suatu hari nanti?" Richard harus membiarkan Gracia percaya bahwa dia kaya. "Ya." Karen menghela nafas. Dia tidak benar-benar tahu identitas Gracia. Dia tidak khawatir tentang apa yang akan dilakukan Gracia padanya, tetapi khawatir putranya akan terperangkap semakin dalam oleh Gracia. Jika Gracia benar-benar putri musuhnya, maka... Karin mengubah topik. "Baiklah, jangan membicarakannya. Aku punya hal lain untuk dilakukan. Aku akan mengirimkan alamatnya besok." "Ya." "Bu, tidur juga," kata Richard. "Oke." Setelah menutup telepon, Karen dengan enggan mencari nomor dan memutarnya. Seseorang mengangkat di ujung sana. "Richardi memang menyukai gadis itu. Jika kamu tidak ingin putramu terluka, cari tahu identitas gadis itu secepatnya," kata Karen. "Jika itu benar, maka dia tidak akan tahu bagaimana menghadapi Gracia." "Bunuh dia." "Tidak, sama sekali tidak." Karin menghela nafas. Ketika Richard membawa Gracia, bagaimana dia harus menghadapinya? Richard bangun pagi-pagi dan mengetuk pintu kamar Zelda. Dia keluar dengan 3 atau 4 kunci mobil di tangannya. Ketika mereka berdua turun, Zelda membawa Richard untuk melihat mobilnya. Ada Benz, BMW dan Buick. Sepertinya Buick digunakan oleh Zelda saat pertama kali memulai bisnisnya. "Hanya Buick," kata Richard. Dengan cara ini, Gracia akhirnya akan sedikit mempercayainya. "Bukan Benz. Saya membelinya tahun lalu tapi saya hanya mengendarainya beberapa kali." Zelda tercengang. "Saya khawatir saya tidak mampu membayar tagihan perbaikan jika saya menghancurkannya," canda Richard. "Siapa bilang kamu harus membayar? Bahkan jika kamu memukul semuanya,
aku tidak akan membuatmu membayar. Zelda bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan dan hanya menyerahkan kunci buik kepadanya. Richard menyeringai dan mengambil kuncinya. Dia membuka pintu mobil dan masuk. Minyaknya penuh. Yah, Sister Zelda, aku pergi dulu, kata Richard sambil menyalakan mesin. Memhem. Zelda memperhatikan saat Richard meninggalkan gedung dan menghela nafas. Kapan dia akan datang untuk menjemputnya? Ini membuatnya sakit kepala. Ibunya selalu ingin Richard pulang bersamanya. Apa yang harus dia lakukan? Karena mobilnya mudah dikendalikan, Richard mengemudi dengan nyaman sepanjang perjalanannya ke tempat Gracia. Ketika dia tiba di bagian bawah gedung, Richard memanggilnya. Dia bilang dia akan turun dengan cepat. Richard menutup telepon dan melihat pesan dari ibunya. Itu adalah alamat Rincin di mana dia akan belajar tinju. Setelah tes, dia harus pergi mencoba pelajaran. Segera, Gracia turun bersama Queenie. Gracia melihat Richard duduk di buik berusia 5 tahun. Dia terkejut tapi tiba-tiba tersenyum. Apakah ini mobil suaminya, mobil bekas? Jika dia benar-benar membelinya sendiri, itu terlihat sangat bagus untuknya. Queenie tercengang. Mobil ini ternyata cukup luas. Ini harus mahal. Keduanya masuk ke dalam mobil. Gracia merasa itu tidak buruk dan bertanya, "Hup, Richard, kapan kamu membeli mobil ini?" Tiba-tiba membeli mobil. Episode 152. Richard Cannon menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia tidak membelinya. Dia meminjamnya. Lagi pula, bahkan jika dia mengatakan dia membelinya, Gracia Jordan juga tidak akan mempercayainya. Terlebih lagi, dia mengatakan kemarin bahwa dia memiliki BMW. Bagaimana dia bisa lain? Gracia membeku dan kemudian wajahnya jatuh. Dia tidak kecewa karena mobil itu bukan miliknya, tetapi karena dia meminjamnya dari Zelda main. Seharusnya begitu. Ini memang mobil wanita. Itu mudah dilihat, itu spik dan span, dan di dalamnya ada jejak dan aroma seorang wanita. Itu sangat jelas bagi pemilik mobil seperti Gracia. Benar. Nyalakan mobilnya. Hari ini ujiannya, kita harus sampai lebih awal, kata Gracia sambil mengencangkan sabuk pengamannya. Richard mengangguk secara alami. Saat dia berkendara ke kampus, dia memikirkan ujian dan tidak menantikannya sama sekali. Sepertinya dia harus membiarkan Gracia mengajarinya selama liburan musim panas. Hati Richard dipenuhi kegembiraan saat memikirkan hal ini. Mengapa ini menyerupai plot film dewasa? Hubi, apa yang kamu pikirkan? Bisik Gracia. Dia merasakan merinding di sekujur kepalanya. Mengapa Richard tersenyum begitu cabul? Apa dia memikirkan itu lagi? Queenie Carson, yang duduk di belakang Richard, melihat ekspresinya melalui kaca spion. Dia segera mengerti bahwa Richard berpikir omong kosong. Hanya siapa dia berfantasi tentang. Queenie berpikir, Gracia atau dirinya sendiri pada malam itu. Tidak. Richard tidak ingin memikirkannya tetapi dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Jika istrinya mengenakan seragam untuk mengajarinya, maka Gracia menarik napas lega. Namun, Richard merasa malu saat melihat Queenie melalui kaca spion. Tatapan mereka bertemu, mengingatkan Richard akan malam yang mendebarkan itu. Gracia sedang tidur, dan mereka. Richard menghela napas pelan. Queenie dengan cepat menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Richard lagi. Sepertinya mereka berdua memikirkan hal yang sama. Suasana mobil menjadi canggung, tetapi Gracia sama sekali tidak menyadarinya. Ketika mereka tiba di tempat parkir universitas, Queenie tahu bahwa Richard dan Gracia sedang bersama. Mengetahui hal ini, dia buru-buru berjalan ke kelas terlebih dahulu. Setelah dia pergi, Richard berkata, "Istri, pikirkanlah. Jika Anda menginginkan mobil, saya akan membelikan Anda satu." "Tidak, Hubi. Lakukan yang terbaik untuk ujian hari ini." Gracia ingin keluar dari mobil tetapi Richard menghentikannya. Gracia merasa cemas. Mereka sedang berada di parkiran kampus. Apa yang akan dia lakukan? "Hubi, kita di sekolah sekarang," kata Gracia dengan suara rendah. "Aku sedang ujian hari ini. Bukankah seharusnya kamu memberiku ciuman? Untuk penyemangat." Yang dimaksud Richard adalah, tentu saja, agar Gracia menciumnya terlebih dahulu. Wajah Gracia memerah. "Kamu belum lulus ujian dan kamu masih menginginkan dorongan. Tidak mungkin." Gracia ingin Richard pergi tetapi melihat tidak ada orang di sekitar mereka. Dia berkata, "Hubi, semoga berhasil."
Jika kamu bisa lulus ujian, aku akan memberimu dorongan. Richard terdiam. Lupakan. Dia tidak belajar dengan benar. Bagaimana dia bisa lulus ujian? Padahal, dia masih menginginkan dorongan ini. Berikan semuanya. Aku akan ke kantor. Kamu pergi ke kelas dan jangan lari, kata Gracia. Dia berbalik dan berjalan ke kantornya. Hari ini, dia akan mengawasi ujian. Richard menatap punggung Gracia. Celana jeans skinny ini sangat cocok untuk pinggulnya. Richard tersenyum. Ini adalah istrinya. Dia membuka pintu untuk turun, tapi... Oh, lihat siapa yang datang. Richard Cannon dari kelas kita juga tahu cara mengemudi, tapi mobil siapa yang dia pinjam? Sebuah suara sumbang terdengar. Richard melirik ke sumber suara. Itu adalah Francis Gelert, teman sekelas yang juga punya mobil. Dia mengendarai Volkswagen CC, senilai sekitar $300.000. Richard tidak repot-repot memperhatikannya dan mulai berjalan pergi. Francis mendengus pelan dan menatap Buick beberapa kali lagi. Orang malang, tidak bisakah kamu mendapatkan yang lebih baik? Ketika Richard sedang dalam perjalanan, dia menelepon Betty dan memintanya untuk menghubungi sekolah menengah. Dia harus membiarkan saudara perempuanku ini melanjutkan studinya. Meskipun dia sudah mengambil finalnya, dia bisa menunggu sekolah dibuka kembali dalam setengah tahun. Betty menanyakan namanya dan menyuruhnya menunggu sebentar. Richard menutup telepon. Ketika dia datang ke kelas, semua teman sekelas memandangnya dengan jijik. Mata Francis bahkan lebih dengki. Dia memberitahu semua orang bahwa Richard mengendarai mobil bekas, yang mengumpulkan sarkasme seluruh kelas. Lihat siapa yang datang. Richard, selamat datang di klub mobil. Haha, sekarang semua orang punya mobil, apa gunanya punya Buick bekas? Kalau sudah rusak sebelumnya, kamu bisa mendapatkannya seharga 30 hingga 40 ribu. Saya bilang, itu pinjam. Bagaimana dia bisa membelinya? Jangankan 30 hingga 40 ribu, membeli sepeda listrik tidak murah untuknya. Itu harus dipinjam. Tapi itu akan menelan biaya ribuan jika dia rusak, kan? Betapa beraninya dia mempertaruhkan segalanya, mengendarai mobil ini untuk pamer dan mempertaruhkan ribuan dolar. Semua siswa ini mengejek Richard. Mereka menemukan kesempatan untuk menertawakannya. Siapa yang suruh dia kepincut Yolanda Land, primadona kampus? Jika mereka tidak membenci Richard, siapa lagi yang harus mereka hina? Richard tidak mengatakan apa-apa. Dia duduk, siap untuk mengikuti ujian. Oh, dia tidak berbicara. Saya akan menganggap dia meminjamnya. Haha, hanya benjolan di sini, sedikit goresan di sana, siapa tahu dia bisa membayar untuk memperbaikinya, kata Francis penuh kebencian. Jika dia tidak bisa, apakah dia akan mengatakan itu di depan wajah pemiliknya? Haha, bukan ide yang buruk. Kurasa Richard berpikir begitu ketika dia meminjam mobil. Seluruh kelas angkat bicara dan tertawa terbahak-bahak. Ya Tuhan, apakah kalian sudah selesai? Dia mengendarai BMW. Tidak bisakah dia membayar mahal untuk sebuah Buick? Lara Jean sedang merevisi tetapi dia merasa jijik dengan suara-suara mencemooh di sekitarnya. Dia tidak tahu mengapa Richard tiba-tiba mengendarai Buick tetapi dia marah. Dia berpikir dalam hatinya, Richard berpura-pura menjadi miskin lagi. Siapa yang dia kencani kali ini? Richard meliriknya. Lara buru-buru menundukkan kepalanya dan merasa tidak nyaman. Oh tidak, itu adalah selip lidahnya. Apakah dia akan marah dan mengiring semua orang telanjang? Lara panik. BMW. Haha, Richard mengendarai BMW. Lara, apa kau bercanda? Francis semakin mencemooh Richard. Bukankah Richard mengendarai Buick? Sejak kapan dia mengendarai BMW? Kenapa aku tidak melihatnya? Biarkan dia menunjukkan BMW itu pada kita. Mungkinkah itu sepeda BMW listrik? Ketika saya melewati showroom sepeda listrik beberapa hari yang lalu, saya melihat tiruan BMW listrik. Kuncinya bisa dari merek apa saja, bahkan Rolls-Royce. Lara, bukan begitu. Maksudnya mobil seperti ini. Haha, kurasa begitu. Semua siswa di kelas semua berkata dan memandang Lara untuk mengejeknya. Queenie bergumam pada dirinya sendiri, Richard mengendarai BMW. BMW apa? Wajah Lara memerah. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan melirik Richard. Dia menemukan dia tanpa ekspresi. Memang, Richard sangat marah. Dia ingin berbicara, tetapi Lara berbicara lebih dulu. Aku berbicara omong kosong. Jangan percaya padaku.
Dia berpikir bahwa Richard marah padanya, jadi dia mengklarifikasi dengan tergesa-gesa. Richard terdiam. Seperti yang saya katakan, apakah Richard benar-benar memiliki BMW? Itu tidak berbeda dengan babi terbang. Jika Richard memiliki BMW, saya akan segera makan, kata seorang teman sekelas dengan tegas. Richard meliriknya dan berpikir, apakah orang ini sangat ingin makan kotoran? Telepon bergetar dan Richard membukanya. Itu adalah pesan dari Lara. Bunyinya, Richard, aku tidak bersungguh-sungguh. Aku benar-benar tidak. Tolong jangan kirim foto telanjangku. Richard menatap Lara yang ada di depannya. Dia berbalik untuk memberinya tatapan memohon. Dia mengabaikannya. Lara bahkan lebih gelisah. Hatinya gelisah. Dia berpikir, Richard, tolong jangan lakukan itu. Saat ini, tes dimulai. Sebuah suara menyatakan. Itu milik Gracia, yang merupakan pengawas ujian. Dia datang dengan kertas ujian dan semua siswa mulai terlihat serius. Setelah menerima kertas ujian, Richard meliriknya beberapa kali. Dia menatap Gracia dengan ekspresi bingung. Gracia tertawa kecil. Siapa yang menyuruhnya untuk membolos? Semua siswa sibuk mengerjakan ujian. Hanya Richard yang memeras otaknya. Itu benar-benar karena dia biasanya tidak banyak belajar. Saat setengah dari waktu ujian berlalu, Queenie, yang berada di sebelahnya, melemparkan sebuah catatan. Richard secara naluriah menangkapnya dan menatap Gracia. Dia menatap Richard. Richard memaksakan senyum pahit, tahu dia telah ditangkap olehnya. Dia samar-samar mendengar dengusan Gracia dan melihatnya menundukkan kepalanya, seolah-olah dia tidak melihatnya. Richard menghela napas lega. Jauh di lubuk hatinya, dia senang melihat istrinya begitu baik padanya. Richard dengan cepat selesai menyalin catatan itu. Sepertinya dia harus bekerja lebih keras selama semester depan. Duduk di atas panggung, Gracia memeriksa pesannya dan menemukan bahwa Kenan sebenarnya menolak uang itu dan mengembalikannya ke akunnya. Gracia terkejut, jadi dia mengirim pesan untuk menanyakan mengapa dia tidak menerima uang itu. Richard merasakan ponselnya bergetar, jadi dia diam-diam mengeluarkannya untuk melihatnya. Itu dari Gracia, tapi Richard tiba-tiba mendengar suara sepatu hak tinggi. Dia tanpa sadar mendongak dan menemukan Gracia mendekatinya. Apakah Gracia mengetahui? Episode 153. Richard Cannon segera memasukkan ponselnya ke dalam sakunya dan berpikir dalam hatinya, seharusnya tidak seperti itu. Apakah Gracia mengetahui bahwa aku adalah Kenan? Jadi dia mengirim pesan untuk mengujiku dengan sengaja. Richard sedikit gugup. Dia berbohong kepada Gracia Jordan tentang masalah ini di WeChat. Dia bertanya-tanya ekspresi apa yang akan dia miliki ketika dia tahu bahwa dia sebenarnya adalah Kenan. Tetapi, Gracia datang dengan ekspresi cemas di wajahnya, dan matanya menatap Richard. Richard tanpa sadar melihat sekeliling dan dia ketakutan ketika dia melihat keluar. Kepala sekolah, sebenarnya di luar. Apa yang dia lakukan? Apakah dia berkunjung untuk memeriksa selama ujian? Dan dia melihat ke arah Richard. Richard mengerang dalam hatinya dan berpikir, apakah kecurangannya ditemukan? Jadi, Gracia tiba-tiba datang, untuk mengingatkannya bahwa kepala sekolah ada di luar tetapi tidak memberitahunya bahwa dia telah mengetahui bahwa dia adalah Kenan. Istrinya membantunya berselingkuh. Richard menghela napas lega dan memegang secarik kertas yang dilemparkan Queenie Carson padanya dengan erat di tangannya. Queenie juga menjadi gugup. Dia juga khawatir bahwa Richard akan ditemukan menyontek dalam ujian. Gracia kedinginan dan gugup. Dia melihat kepala sekolah ada di luar. Apakah kepala sekolah mengetahui bahwa Richard curang? Kecurangan adalah masalah serius di universitas. Jika mereka ketahuan menyontek dalam ujian, mereka akan dilarang mengikuti ujian atau diberi hukuman yang berdampak besar selama kelulusan. Sayang, kamu harus bekerja lebih keras. Gracia menghela nafas dalam hatinya. Namun, saat ini, ujian telah selesai. Kepala sekolah masuk dan berkata langsung, Richard, datang ke kantor saya. Kemudian kepala sekolah keluar. Richard tidak punya pilihan selain pergi ke kantor kepala sekolah. Gracia merasa cemas. Richard hanyalah seorang mahasiswa baru. Jika dia curang dan direkam, bagaimana dia bisa melanjutkan di hari-hari mendatang? Richard tidak punya pilihan selain berdiri dan keluar. Richard. Gracia menghentikannya di depan seluruh kelas. Dia berbalik. Tenang, kata Gracia serius. Richard mengangguk.
Dia tidak punya pilihan selain tenang. Richard harus melihat apa yang akan dikatakan kepala sekolah. Jika dia benar-benar tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri, dia hanya bisa menelepon ibunya, tapi tidak mulia ketahuan selingkuh. Jika ibuku tahu, dia akan sangat kecewa padaku. Lupakan saja, aku harus menanggung akibatnya, pikir Richard dalam hati. Gracia khawatir. Untuk apa kepala sekolah memanggil Richard? Seorang siswa bertanya. Tidakkah kamu perhatikan? Richard baru saja menyontek, jawab siswa lain. Dia sangat berani menyontek dalam ujian. Seorang siswa laki-laki berkata. Mengingat hasilnya, kalau tidak menyontek, dia hanya bisa menyerahkan kertas soal kosong, tawa siswa lain. Itu benar, tapi dia terlalu sial. Dia curang dan tertangkap basah oleh kepala sekolah. Dia akan mendapat masalah apapun yang dia lakukan. Mari kita tunggu dan lihat saja. Seorang siswa berkata. Haha, kupikir lebih baik mengusirnya segera. Kata beberapa siswa. Para siswa di kelas tertawa terbahak-bahak dan menertawakannya. Apakah kamu sudah selesai? Apakah itu lucu bahwa Richard selingkuh? Harley, Kurt, dan kalian bertiga. Apakah kamu pikir aku tidak memperhatikan ketika kamu baru saja selingkuh? Ekspresi Gracia berubah dingin saat dia berkata. Para siswa yang dipanggil oleh Gracia tersipu dan merasa malu. Siswa lain tidak senang dimarahi oleh Gracia dan bergumam di dalam hati mereka, mengapa Gracia mengucapkan kata-kata yang baik untuk Richard baru-baru ini. Richard, kamu pantas ditangkap oleh kepala sekolah. Seorang siswa berkata dengan lembut. Clara Jean mengerucutkan bibirnya dan berkata, Guru, apa yang Anda sukai dari Richard? Apakah karena dia kaya? Richard mengikuti kepala sekolah dengan gugup. Richard, apakah kamu tahu mengapa aku memintamu datang ke sini? Kata kepala sekolah sambil berjalan. Aku tahu, Richard menundukkan kepalanya. Kau tahu. Sepertinya dia benar-benar mencarimu. Kepala sekolah bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Ketika Richard masuk ke ruang kepala sekolah, dia tercengang karena ada seorang wanita yang mengenakan topeng dan kacamata hitam duduk di sofa. Meskipun dia hanya duduk, garis-garis kaki dan pinggulnya yang menggoda masih mudah digarisbawahi oleh celana jeansnya yang ketat. Apakah itu dia? Tanya kepala sekolah. Ya, wanita itu berdiri dan berkata. Richard terkejut. Siapa? Wanita itu melepas kacamata hitam dan topengnya, memperlihatkan wajahnya yang cantik. Richard terkejut melihatnya. Kamu, bagaimana kamu menemukanku di sini? Dia bertanya. Kepala sekolah terkejut. Bagaimana bisa Sabrina Yalden, selebriti populer, datang ke sekolah mereka? Apakah dia akan syuting film di sekolah mereka? Lagi pula, pemandangan sekolah mereka bagus, ini adalah kesempatan untuk mengiklankan sekolah mereka. Kepala sekolah sangat senang. Dia sedang menunggu Sabrina untuk menyebutkannya, dan dia akan langsung setuju. Namun, ketika dia mendengar bahwa Sabrina ada di sini untuk mencari seseorang bernama Richard, dia tercengang. Mengapa seorang selebriti top datang mencari siswa biasa? Aku datang menemuimu untuk suatu masalah. Apakah nyaman bagimu untuk berbicara denganku sekarang? Sabrina bertanya. Dia telah menghabiskan banyak usaha untuk menemukan tempat ini. Dia sangat ingin berakting di film itu, jadi dia menemukan banyak koneksi dan menanyakannya. Sebelum Richard tiba, dia sedikit gugup. Dia tidak mengerti mengapa Richard ada di sekolah ini. Dengan latar belakangnya, dia seharusnya belajar di sekolah tempat Kenan bersekolah. Tapi Richard ada di sini. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar belajar di sekolah ini. Richard tidak punya pilihan selain mengangguk. Kepala sekolah, saya ingin berbicara dengannya sendirian. Bisakah Anda memberi kami waktu? Saya sedang mempersiapkan film baru sekarang. Jika kita membuat kesepakatan dengan investor, saya akan mempertimbangkan syuting di sekolah Anda, kata Sabrina. Yah, baiklah, kamu dapat berbicara dengan bebas di sini, kepala sekolah senang dan segera berjalan keluar. Tapi dia penasaran kenapa Sabrina datang mencari Richard. Baru saja, dia mengira dia salah tetapi ternyata gadis itu benar-benar Sabrina yang populer dan cantik. Ketika kepala sekolah keluar, Richard bertanya, apakah Anda benar-benar ingin tampil di film itu? Ya, saya mau. Saya sangat ingin bekerja sama dengan sutradara Yannick. Tolong beri saya kesempatan. Saya masih populer sekarang. Setelah filmnya dirilis, untungnya pasti bagus. Dan saya tidak keberatan membayar.
Saya tidak apa-apa. Kamu bisa memberikannya padaku sesukamu. Tidak apa-apa hanya membayar 10.000 atau 20.000 dolar, kata Sabrina. Inilah yang dia yakini. Dia benar-benar populer sekarang. Setiap film yang diminta untuk berperan sebagai pemeran utama wanita selalu menjadi hit besar saat film tersebut dirilis. Dia selalu menjadi pilihan pertama para investor. Ini adalah kepercayaan diri dan modalnya ketika dia datang untuk berbicara dengan Richard secara langsung. Richard terdiam selama beberapa detik dan berkata, "Oke, beritahu Direktur Yannick bahwa saya setuju. Anda akan menjadi karakter wanita utama dalam film ini," kata Richard sambil berjalan keluar. Sabrina tercengang. Bagaimana dia bisa menyetujuinya begitu cepat? Kepala sekolah terkejut melihat Richard keluar begitu cepat. Dia berpikir bahwa Sabrina telah menemukan orang yang salah. Atau yang lain, mengapa Sabrina datang untuk mencari Richard? Dia bergegas ke kantor. Dia ingin Sabrina datang ke sekolah mereka untuk syuting film. Richard pergi ke kelas. Sebenarnya, dia sudah memikirkannya sejak lama. Kecantikan Sabrina sangat cocok untuk pemeran utama wanita di film tersebut. Selain itu, dia juga memiliki daya tarik tertentu untuk box office. Itu memang pilihan terbaik baginya untuk berakting di film itu, tapi dia akan memberinya sebanyak yang pantas dia dapatkan untuk film itu. Seperti yang dipikirkan Richard, dia sudah kembali ke kelas. Richard sudah kembali, seorang siswa mengumumkan. Dilihat dari penampilannya yang sedih, dia pasti dimarahi oleh kepala sekolah, salah satu siswa tertawa. Kurasa dia dikeluarkan, seorang siswa laki-laki mencibir. Para siswa mengungkapkan pendapat mereka. Jika kecurangan ditemukan oleh kepala sekolah, apakah akan ada hasil yang baik? Para siswa menertawakan Richard. Richard duduk dan Queenie segera bertanya dengan gugup, "Richard, apa yang dikatakan kepala sekolah? Apakah Anda telah diberi kekurangan?" "Maaf, saya seharusnya tidak mengirimi Anda pesan sekarang." Richard menggelengkan kepalanya. Setelah Gracia meletakkan kertas ujian di podium, dia menghela nafas. Apakah dia diberi hukuman? Tidak, Richard hanya mahasiswa baru. Dia tidak bisa dihukum di tahun pertamanya. Gracia memutuskan untuk pergi menemui kepala sekolah dan memohon untuk Richard. Namun, saat seluruh kelas menertawakan Richard karena dipanggil ke kantor oleh kepala sekolah, sosok yang sangat cantik muncul di pintu kelas. Gracia tercengang, dan seluruh kelas juga terkejut. Siapa ini?" "Dia Sabrina Yalden, Sabrina." Seorang siswa berseru. "Apa? Ya Tuhan, ini benar-benar Sabrina. Apa yang dia lakukan di sekolah kita?" teriak siswa lain. Kelas langsung menjadi diskusi panas. Terlalu tak terduga bagi Sabrina untuk datang ke sekolah. Terlebih lagi, dia berhenti di pintu kelas mereka. Siapa yang dia cari? Seluruh kelas segera berkumpul di sekelilingnya. Mereka ingin berfoto dengannya dan mendapatkan tanda tangannya. Tapi Sabrina berdiri berjinjit dan berkata, "Maaf. Hei, Richard, kamu sudah berjanji padaku. Jangan menarik kembali kata-katamu." Seluruh kelas terkejut. Apakah Sabrina, bintang populer, datang ke sini untuk mencari Richard? Seluruh kelas tercengang. Episode 154. Pada saat ini, seluruh kelas tercengang. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa Sabrina Yalden datang mencari Richard? Apakah itu ilusi? Pada saat itu, kelas menjadi sunyi senyap. Karena mereka tidak menyangka bahwa Yolanda Len, primadona kampus, dan Sabrina, selebritas populer akan datang mencari Richard. Mereka iri pada Richard. Pesona macam apa yang dimiliki Richard? Bukankah dia hanya seorang pecundang? Gracia Jordan juga tercengang dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia menatap Richard dengan mata kusam. "Hubi, kenapa Sabrina datang mencarimu? Kenapa?" Gracia bertanya dalam hatinya. Queenie Carson juga terkejut. Hanya Lara Jean yang bergumam, "Apakah menurutmu menjadi kaya itu hebat? Bagaimana kamu bisa terlibat dalam lingkaran hiburan?" Sekarang setelah guru Jordan mengetahuinya, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Richard mengangguk tak berdaya. Apa yang dia lakukan di kelas? Sabrina merasa lega. Mengabaikan teman sekelas Richard, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, setelah hening sejenak, para siswa di kelas saling memandang dengan cemas. Apakah Sabrina baru saja datang untuk mencari Richard? Apa aku salah melihatnya? Seorang siswa berkata. Mudah dijelaskan. Menurut saya,
Orang itu bukan Sabrina, kata siswa lainnya. Kenapa kamu bilang begitu? Beberapa siswa bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekarang, ada begitu banyak pertunjukan tiruan, siapa yang tahu apakah gadis itu hanya meniru Sabrina atau tidak? Dia memakai kacamata hitam besar. Siapa yang bisa tahu siapa dia? Orang itu menjelaskan. Aku juga berpikir dia palsu. Sabrina sangat populer. Kenapa dia datang ke sekolah kita dan mencari pecundang itu? Dia pasti bukan Sabrina, kata siswa itu dengan getir. Dia benar-benar menyewa selebritas palsu untuk pamer di depan kita. Dia pasti cukup mahal untuk disewa, bukan? Richard benar-benar pengecut yang tidak bisa diselamatkan. Francis Gellert mencibir dan berkata. Dia tidak percaya bahwa orang itu adalah Sabrina. Richard sedang mengendarai mobil biasa yang dipinjam dari orang lain. Bagaimana mungkin Sabrina yang asli ada di sini untuk menemukannya? Setelah seluruh kelas dianalisis, mereka semakin membenci Richard. Dia tidak hanya meminjam mobil untuk pamer, tetapi dia juga menghabiskan uang untuk menyewa selebriti palsu untuk pamer. Dia pada dasarnya membuang-buang uang. Jadi, gadis itu bukan Sabrina. Gracia berpikir dalam hatinya. Dia tidak tertarik dengan dunia hiburan, jadi dia tidak yakin. Kemudian, dia mengerutkan kening dan berkata, berhenti bicara, kita akan segera memulai ujian berikutnya. Seluruh kelas akhirnya berhenti dan ujian dilanjutkan. Gracia mengambil kertas ujian dan pergi ke kepala sekolah. Ketika dia tiba di kantor kepala sekolah, dia masuk dan melihat kepala sekolah senang. Dia terkejut di dalam hatinya. Ini adalah kesempatan bagus untuk memberitahunya bahwa Richard curang. Kepala sekolah, kata Gracia dingin. Yah, ada apa? Kepala sekolah bertanya. Ini tentang apa yang terjadi pada Richard di kelasku barusan. Gracia ragu-ragu. Richard, Sabrina yang membuat kesalahan. Tidak apa-apa. Kepala sekolah menggelengkan kepalanya. Richard keluar dari ruangan dalam waktu kurang dari setengah menit. Sabrina pasti melakukan kesalahan. Apakah dia benar-benar Sabrina? Gracia terkejut. Tapi murid-murid di kelasku mengatakan bahwa itu bukan orang yang sebenarnya. Jika dia adalah orang yang sebenarnya, mengapa Sabrina mencari Richard? Tentu saja dia Sabrina. Dia bilang dia akan syuting film di sekolah kita. Haha, sekolah kita akan menjadi terkenal. Pada saat itu, pasti ada banyak siswa yang datang ke sini untuk ketenaran. Kepala sekolah berkata dengan gembira, omong-omong, Guru Jordan, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Setelah Gracia terkejut, dia berkata, Richard hanya. Apa yang terjadi padanya barusan? Kepala sekolah. Tidak apa-apa. Kepala sekolah, aku pergi sekarang. Ujian berikutnya akan segera dimulai. Gracia berkata dengan dingin sambil berjalan keluar, tampaknya kepala sekolah tidak menghukum Richard karena menyontek karena suasana hatinya sedang baik. Gracia kembali ke kelas dan menatap Richard di sudut. Hubi, kenapa Sabrina datang padamu? Dia berpikir dalam hatinya. Apakah kamu tiba-tiba beruntung bertemu wanita cantik? Gracia bergumam pada dirinya sendiri. Gracia menghela nafas tak berdaya dan memulai ujian. Dalam beberapa hari pemeriksaan terakhir, Queenie diam-diam menyerahkan catatan kepada Richard dan Richard mengambilnya secara diam-diam. Gracia memelototinya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Matanya menyuruh Richard untuk tidak ketahuan. Richard, tentu saja, mencibir. Betapa indahnya memiliki seorang istri sebagai guru. Dia bisa menipu sesuka hati. Juga, karena aktris utama telah memutuskan untuk menjadi Sabrina, aktor utama telah ditemukan dan foto telah dikirim ke Richard. Setelah Richard melihatnya, dia merasa bahwa aktor itu cocok. Setidaknya, aktor itu jauh lebih baik daripada aktor utama sebelumnya, meskipun dia tidak terlalu terkenal. Direktur Yannick ingin Richard datang untuk menghadiri konferensi pers tetapi dia menolak. Dia tidak cocok untuk acara seperti itu karena dia tidak tahu harus berkata apa di atas panggung. Lebih baik bagi mereka untuk menghadapinya sendiri. Direktur Yannick tidak memaksanya. Dia berkata bahwa dia mungkin datang ke alun-alun untuk syuting beberapa adegan pertama. Richard sedikit terkejut karena ini adalah waktu terbaik baginya untuk mengiklankan alun-alun. Richard tidak meminta banyak dari Direktur Yannick. Dia hanya memintanya untuk memasukkan nama alun-alunnya dan tempat-tempat indah ke dalamnya. Direktur Yannick setuju dan berkata dia akan menemukan cara untuk melakukan itu. Richard juga menantikannya.
Jika ada kru yang datang ke alun-alunnya untuk syuting, itu pasti akan menarik banyak pelanggan. Pada hari ini, ujian akhirnya selesai. Richard menghela nafas lega. Nilai Queenie sangat bagus. Dengan bantuannya, tidak akan menjadi masalah bagi Richard untuk lulus semua ujian. Wow, akhirnya ujian selesai. Ini liburan musim panas. Ayo pergi ke KTV untuk merayakannya, kata pengawas kelas. Apakah Anda membutuhkan setiap siswa untuk membayarnya lagi? Kata siswa lain juga. Mereka telah belajar untuk ujian. Jadi ketika liburan musim panas, mereka tentu ingin berkumpul dan bersenang-senang bersama. Bukankah ada teman sekelas dengan kartu emas di KTV alun-alun kota? Gratis. Mengapa kita tidak pergi ke sana? Kata pengawas kelas. Ya, bagaimanapun, teman sekelas kita memiliki kartu emas. Gratis. Kita harus pergi ke sana. Hehe, siapa pemilik kartu emas KTV? Ajak teman sekelasmu keluar untuk bersantai. Seorang siswa berkata. Seluruh kelas saling berpandangan. Tidak ada yang menonjol, tetapi semua orang bersemangat. Mereka harus bersantai. Terlebih lagi, mereka tidak perlu membayar untuk itu. Itu gratis. Mereka bisa minum anggur yang enak. Semua orang pasti menginginkannya. Itu tidak benar. Sekarang kita memiliki kartu emas gratis, kita harus mengajak teman sekelas kita keluar untuk bersantai. Kita semua berada di kelas yang sama, jadi kita bersenang-senang bersama, kata pengawas kelas. Ya, jangan sembunyikan dari kami. Harold, Wiman, Sion. Kamu adalah satu-satunya orang yang memiliki kemampuan untuk menjadi pemegang kartu emas. Tolong beritahu kami jika kamu memilikinya. Seorang siswa berkata. Orang-orang yang dipanggil, saling memandang, menggelengkan kepala dan mengatakan bahwa mereka tidak memilikinya. Kenapa kamu masih berpura-pura? Kita semua sekelas, kata pengawas kelas. Ya, kamu harus membawa kami keluar dan bersantai. Lagi pula, ini gratis, kata siswa lainnya. Tetapi para siswa ini tidak punya pilihan selain mengakui bahwa mereka tidak memilikinya. Para siswa di kelas mengerutkan kening dan langsung bergumam, kamu pelit sekali. Karena gratis, apa salahnya mengajak teman sekelasmu keluar untuk bersantai? Itu benar. Dia sangat pelit. Siswa lain dengan cepat menambahkan. Lara diam-diam menatap Richard dan menemukan bahwa dia telah mengemasi barang-barangnya. Dia sudah siap untuk pergi. Hei, siapa pemegang kartu emas itu? Akui saja. Semua orang menunggumu. Jangan biarkan teman sekelasmu merasa sedih. Pemantau kelas melanjutkan. Richard mengabaikannya dan pergi keluar bersama Queenie. Dalam beberapa hari terakhir, Queenie telah tinggal di rumah Gracia. Richard berpikir, ngomong-ngomong, sekarang sedang liburan. Aku harus membiarkan Queenie dan adiknya pindah ke rumah Gracia yang telah kubeli. Dengan begitu, aku akan memiliki kesempatan untuk tidur di rumahnya. Tentu saja, Richard tidak akan melakukan apapun pada Gracia sebelum waktunya habis. Hei, kenapa kalian semua menyembunyikan kartu kalian? Lara, hanya kalian yang tahu siapa yang memiliki kartu emas itu. Katakan siapa dia. Monitor berjalan ke arah Lara Jean. Lara tidak berani mengatakan itu. Dia takut jika dia menyebut nama Richard, seluruh kelas dan bahkan seluruh sekolah akan melihat foto telanjangnya di menit berikutnya. Saya tidak tahu, Lara menggelengkan kepalanya dan berkata. Kamu tidak tahu. Kamu yang mengatakannya terakhir kali. Tidak mungkin kamu tidak akan tahu. Beritahu kami sekarang. Pemantau kelas mendesak. Laras menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak tahu. Aku akan ke alun-alun sekarang, kata Lara sambil berjalan keluar. Monitor mengerutkan kening dan berkata, Lara, hentikan. Saya ingin melihat siapa orang ini hari ini. Kalian semua tidak boleh meninggalkan kelas ini sampai kita menemukan orang ini hari ini. Ya, kita harus menemukan orang ini. Dia jelas dari keluarga kaya, dan memiliki kartu emas gratis, tetapi dia tidak mengajak teman-teman sekelasnya untuk bersantai. Apakah ini cara seseorang memperlakukan teman sekelasnya? Kita harus menemukan orang itu. Siswa lain juga setuju. Richard mengerutkan kening dan berhenti. Begitu juga Queenie. Lara tidak punya pilihan selain berhenti. Pada saat ini, semua orang di kelas menatap orang-orang yang curiga tadi. Mereka menggelengkan kepala dan menjelaskan bahwa mereka benar-benar tidak memilikinya. Tapi bagaimana orang-orang di kelas bisa mempercayainya? Mereka pasti berpura-pura. Itu pasti salah satunya. Richard,
Queenie, kalian berdua bisa pergi sekarang. Itu bukan urusanmu. Lagi pula, kalian berdua tidak akan pernah bisa memiliki kartu emas. Pengawas kelas melambaikan tangannya dan berkata. Dia tidak percaya bahwa kartu emas itu milik Richard atau Queenie. Yang lain di kelas juga melambaikan tangan untuk membiarkan Richard pergi. Kenapa aku harus pergi? Richard tiba-tiba bertanya dengan tenang. Pemegang kartu emas KTV. Episode 155. Apakah kamu masih perlu aku memberitahumu mengapa kalian berdua harus pergi? Kata pengawas kelas. Dia mencibir, itu karena kalian berdua miskin. Miskin? Ya, bagaimana bisa dua orang miskin menjadi pemegang kartu emas KTV? Cepat pergi. Jangan buang waktu kita. Kata teman-teman sekelasnya dengan tidak sabar. Beruntung bagi mereka memiliki siswa kaya di kelas. Mereka harus menemukan siswa ini sesegera mungkin. Lagi pula, ujian sudah selesai, jadi mereka harus santai, dan lebih baik lagi, gratis. Mereka sangat ingin keluar. Selama mereka mengetahui siapa pemegang kartu emas itu, mereka bisa bernyanyi, minum, makan gratis, dan bermain sepanjang malam. Wajah Queenie Carson tiba-tiba memerah. Dia sangat marah. Dia tidak mengerti mengapa dia harus dikritik hanya karena dia miskin. Dia masih mahasiswa, dia tidak bisa memilih menjadi kaya atau miskin. Hanya ketika dia lulus dari sekolah dan memulai karirnya, dia dapat dinilai berdasarkan kesuksesannya. Jangan berlebihan. Queenie berkata dengan marah. Berlebihan. Semua orang di kelas tahu bahwa kalian berdua adalah anak termiskin di kelas. Ketika mereka berdua pergi ke kantin, mereka bahkan tidak memesan daging apapun tetapi hanya sayuran untuk makan siang. Bagaimana mereka bisa menjadi pemegang kartu emas? Apakah ini lelucon? Monitor kelas berkata kepada kelas dengan merendahkan. Anda. Queenie sangat marah hingga wajahnya memerah. Hah? Kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kenapa kamu tidak pergi sekarang? Francis Gellert mendengus pelan. Siswa lain juga sangat tidak sabar. Mereka ingin mengusir Richard dan Queenie agar mereka bisa berhenti membuang-buang waktu untuk mereka. Suara ejekan teman sekelas membuat Queenie, yang berada di bawah banyak tekanan selama beberapa hari terakhir, sangat kesal. Air mata berputar di matanya. Dia merasa dirugikan. Dia dan Richard siap untuk pergi keluar dan bersenang-senang, tetapi mereka diganggu oleh teman sekelas mereka. Lalu menurutmu siapa pemilik kartu emas itu? Richard bertanya dengan tenang. Pokoknya, tidak mungkin kalian berdua. Pengemis. Pengawas kelas mencibir. Siswa lain menertawakan mereka lebih kasar. Cepat. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Seorang siswa berkata. Mereka juga ingin bernyanyi dan minum di KTV. Tentu saja, mereka harus tinggal di sini, tawa siswa lain. KTV adalah tempat hiburan yang mahal. Yang tidak punya uang tidak boleh pergi. Bagaimana jika mereka kecanduan tapi tidak mampu membayar? Kalau sudah kecanduan, mereka harus masuk dan bekerja sebagai pelayan. Kemudian mereka bisa pergi ke sana setiap hari, ejek seorang siswa. Haha. Teman sekelas tertawa. Ejekan mereka membuat mata Queenie memerah. Dia merasa dirugikan. Dia berpikir bahwa mereka semua adalah teman sekelas, jadi mengapa mereka harus memandang rendah orang seperti ini? Kebetulan sekali. Saya memang pemegang kartu emas, kata Richard. Mata Queenie melebar. Apa? Richard adalah pemegang kartu emas. Clara Jean yang masih berada di dalam kelas juga tercengang. Kamu. Haha. Pemantau kelas tertawa terbahak-bahak. Sialan. Kami membiarkan masalah berlalu, ketika Anda meminjam mobil orang lain dan mengatakan itu milik Anda. Dan, ketika Anda meminta Sabrina palsu untuk datang mencari Anda. Bagaimana Anda bisa berbohong kepada kami bahwa Anda adalah pemegang kartu emas sekarang? Mengapa Anda tidak berbohong dan mengatakan bahwa Anda adalah bos besar dan bahwa seluruh KTV atau bahkan City Square adalah milik Anda? Franz mendengus, siswa lain terlalu malas untuk mengatakan apa-apa, dan setelah menertawakannya, mereka menjadi lebih tidak senang. Bukankah kamu hanya ingin pergi ke KTV bersama kami? Kamu seharusnya memberitahu kami sebelumnya. Kamu tidak perlu berbohong seperti ini, pengawas kelas datang dan berkata dengan jijik. Bagaimana jika itu milikku? Richard bertanya dengan tenang. Pemantau kelas mengerutkan kening. Pergi saja. Bahkan jika kamu mengatakan bahwa kartu emas itu milikmu, seseorang harus mempercayainya.
Jika kartu emas itu milikmu, aku akan makan sial. Seorang teman sekelas berkata. Ingat apa yang Anda katakan, Richard meliriknya. Ya, itulah yang saya katakan. Apakah menurut Anda kartu emas, KTP, dan City Square itu milik Anda? Teman sekelas itu mencibir. Tapi jika itu bukan milikmu, apakah kamu berani makan kotoran? Haha. Yang lain tertawa. Tentu saja Richard tidak berani setuju, karena itu bukan miliknya. Dia harus makan kotoran sekarang. Seorang teman sekelas mengejek. Para siswa tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mereka ingin melihat Richard mempermalukan dirinya sendiri. Queenie gugup. Ini terlalu banyak. Makan se-asterisk T. Bagaimana seseorang bisa makan kotoran? Tentu, tidak masalah, Richard tersenyum. Siswa itu mendengus, kalau begitu kamu bisa makan sekarang. Jangan buang waktu kita. Tidak perlu terburu-buru. Richard menggelengkan kepalanya dan melihat ke monitor. Pemantau, bagaimana denganmu? Pemantau kelas memutar ketika dia berkata, jika kamu benar-benar pemegang kartu emas, aku tidak akan menjadi pengawas kelas lagi. Aku akan berlutut di depanmu di depan semua orang dan membungkuk kepadamu dan memanggilmu, ayah. Tapi jika tidak, maka kamu akan menghilang dari pandanganku selamanya dan bahkan meninggalkan sekolah. Oke, tidak masalah. Ayo pergi. Ayo pergi ke KTV sekarang. Richard tersenyum dan berkata kepada Queenie. Dia tercengang. Dia menggigit bibirnya dan mengangguk dan pergi keluar dengan Richard. Seluruh kelas saling memandang dengan cemas. Kenapa dia begitu percaya diri? Apakah kartu emas itu benar-benar miliknya? Seorang siswa bertanya. Tidak mungkin. Apakah kamu tidak tahu siapa Richard? Dia tidak pernah memakai pakaian bermerek dan ketika dia makan, dia tidak pernah memesan daging. Jika dia adalah pemegang kartu emas, aku akan memakan kotoranku sendiri. Kata Franciscus dengan kasar. Itu benar, tapi dia sangat percaya diri. Dia benar-benar berakting, kata seorang siswa laki-laki. Ayo pergi dan lihat apa yang akan dilakukan Richard hari ini. Jangan biarkan dia lolos nanti. Dia harus makan kotoran hari ini. Kata siswa lainnya. Itu benar. Dia berjalan sangat cepat. Dia mungkin telah melarikan diri. Semuanya, cepatlah. Pemantau kelas mendesak. Para siswa berdiri. Mereka ingin menyaksikan Richard membodohi dirinya sendiri. Mereka menunggu untuk merekam dia makan kotoran sehingga mereka bisa mempostingnya secara online nanti. Wajah pengawas kelas sangat mengerikan dan dia bertanya, Lara, siapa sebenarnya pemegang kartu emas itu? Laras menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Kamu akan tahu ketika kamu sampai di sana. Dia berjalan keluar. Pengawas kelas mendengus dan menatap teman sekelasnya, yang merupakan anak laki-laki yang membuat kesepakatan untuk makan kotoran. Teman sekelasnya datang dan berkata, monitor kelas, mungkinkah Richard benar-benar? Oh, apakah itu mungkin? Pengawas kelas mencibir. Itu benar. Hehe, aku ingin melihat bagaimana dia makan kotoran. Murid itu tersenyum sangat bahagia. Semua siswa keluar. Beberapa dari mereka akan naik bus, sementara pengawas kelas akan naik mobil Francis. Ketika mereka tiba di tempat parkir, pengawas kelas melihat Richard dan Queenie duduk di mobil mereka. Apakah mobil jenis ini masih bisa dikendarai di jalan? Pemantau kelas bahkan lebih yakin bahwa orang seperti itu tidak akan memiliki kartu emas. Apa lelucon? Pemantau kelas, orang ini hanya berpura-pura. Jangan memperhatikannya. Franciscus mencibir. Nah, mengemudi sekarang. Saya tidak sabar untuk melihatnya menghilang dari pandangan saya, kata pengawas kelas. Francis mengangguk dan pergi ke City Square. Richard menelepon Gracia Jordan, tapi dia bilang ada rapat di sekolah dan akan ada pesta di malam hari, jadi dia tidak bisa datang. Richard tidak punya pilihan dan mengatakan bahwa dia akan menjemputnya di malam hari. Gracia setuju. Dia hanya bisa membawa Queenie ke City Square. Namun, begitu dia menyalakan mobil, Richard melihat Lara lewat dan dia juga melihatnya. Dia penasaran mengapa Richard akan mengendarai mobil seperti itu. Itu sangat aneh. Lara melihat Richard pergi bersama Queenie. Dia menghentakkan kakinya dengan marah. Dia marah karena Richard mengusir mobil ketika dia melihatnya. Richard, apakah pemegang kartu emas itu benar-benar kamu? Queenie bertanya dengan suara rendah. Ya, ini aku. Richard mengangguk dan Queenie tercengang. Kapan dia menjadi begitu kuat? Segera, mereka tiba di City Square.
Setelah Richard memarkir mobil, dia dan Queenie keluar dari tempat parkir alun-alun. Karena Richard mengemudi sangat lambat, ketika mereka tiba di outlet KTV di City Square, banyak siswa yang naik bus sudah tiba. Francis dan pengawas kelas adalah yang pertama tiba, dan semua orang menunggu Richard di pintu masuk. Haha, dia datang, dia datang. Hei, siapa yang diare hari ini? Pastikan untuk pergi ke toilet nanti, atau Richard tidak akan bisa makan cukup. Franciscus berkata. Haha, aku baru saja melakukannya. Seorang siswa tertawa. Teman sekelas itu tertawa keras. Mereka benar-benar ingin melihat Richard mempermalukan dirinya sendiri. Richard dan Queenie berjalan mendekat. Dia sudah tahu bahwa Richard adalah pemegang kartu emas. Dia sedikit gugup, tapi dia tidak takut. Saya pikir Anda telah mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Bisakah kita masuk sekarang untuk membuktikan bahwa Anda adalah pemegang kartu emas? Kata pengawas kelas. Richard meliriknya dan langsung masuk ke dalam. Ketika dia tiba di meja depan, semua siswa mengikutinya dan berbisik menertawakan Richard. Ketika resepsionis melihat begitu banyak orang masuk, dia senang. Ini berarti tagihan besar. Dan ketika dia melihat Richard berjalan di depannya, matanya berbinar. Hei, cantik, orang ini adalah teman sekelasku. Dia mengatakan bahwa dia memiliki kartu emas dari tempat ini. Benarkah? Aku curiga dia sedang bermimpi. Tolong bantu aku membangunkannya. Monitor kelas mengejek saat berbicara dengan resepsionis. Siswa lain tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi. Tentu saja Richard tidak akan menjadi pemegang kartu emas. Bagaimana dia bisa, ketika orang biasa pun tidak bisa mendapatkannya? Resepsionis bahkan tidak melihat ke monitor kelas. Dia langsung berkata kepada Richard dengan sangat hormat, "Tuan, selamat datang. Saya akan menyiapkan ruang VIP untuk Anda. Kami memiliki kumpulan anggur merah baru yang datang hari ini. Bagaimana dengan sebotol untuk Anda coba?" Tidak perlu anggur. Katakan pada mereka, apakah aku pemegang kartu emas di sini? Kata Richard. Tentu saja, kamu adalah VIP terbesar di toko kami. Resepsionis itu tersenyum hormat. Richard mengangguk, lalu berbalik untuk melihat yang lain dan berkata dengan lemah, apakah kamu percaya sekarang?